Hey, buat kamu yang punya ijazah mirip gulungan zaman dulu, selamat. Ini adalah langkah pertama menuju karir yang menjanjikan. Kamu punya potensi jadi HRD handle nih. HRD atau Human Resource Development adalah bidang yang sangat penting dalam setiap organisasi. Siap terjun ke dunia HRD, ini adalah dunia yang penuh tantangan dan peluang. Oke, pertama-tama, kenali dulu dasar-dasar HRD. Ini adalah fondasi yang akan membantumu memahami peran dan tanggung jawab di bidang ini. Pelajari semua tentang rekrutmen, pelatihan, dan hubungan karyawan. Ini adalah 3 pilar utama dalam HRD yang harus kamu kuasai. Ini penting banget buat fondasi kamu. Tanpa pemahaman yang kuat tentang ini, akan sulit untuk maju. Terus, asah kemampuan komunikasi dan negosiasimu. Kemampuan ini akan sangat berguna dalam berbagai situasi, mulai dari wawancara kerja hingga mediasi konflik. Soalnya, HRD itu ibarat jembatan antara karyawan dan manajemen. Kamu harus bisa menjembatani kebutuhan kedua belah pihak, harus bisa ngomong dan berunding dengan baik. Ini adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Jangan lupa juga selalu update soal peraturan ketenagakerjaan terbaru. Peraturan ini sering berubah, jadi penting untuk selalu mengikuti perkembangan. Ini penting supaya kamu nggak ketinggalan informasi. Ketiga, bangun jaringan profesionalmu. Jaringan ini bisa membantumu mendapatkan informasi terbaru dan peluang karir. Ikut seminar, workshop, atau gabung komunitas HR. Ini adalah cara yang bagus untuk belajar dari para ahli dan memperluas wawasanmu. Dari sini, kamu bisa memperluas wawasan dan membuka peluang baru. Jaringan yang kuat bisa menjadi aset berharga dalam karirmu. Selain itu, kembangkan juga soft skill kamu, seperti kepemimpinan dan kemampuan memecahkan masalah. Soft skill ini akan membantumu menjadi pemimpin yang efektif. Di dunia HR, kita harus jadi problem solver yang jago. Kemampuan ini akan sangat berguna dalam menyelesaikan berbagai masalah di tempat kerja. Terakhir, jangan pernah berhenti belajar dan beradaptasi. Dunia kerja terus berkembang, dan kita harus terus mengupgrade diri untuk tetap relevan. Dunia kerja terus berkembang, jadi kita juga harus terus mengupgrade diri. Mengikuti kursus online atau membaca buku terbaru bisa membantumu tetap up to date. Dengan langkah-langkah ini, kamu bisa jadi profesional HR yang sukses, yang dihormati oleh rekan kerja dan manajemen. Bahkan bisa naik sampai posisi manajer. Ini adalah bukti bahwa kerja keras dan dedikasi selalu membuahkan hasil. Selamat berkarir dan semoga sukses selalu. Ingat, perjalanan ini adalah maraton, bukan sprint. Tetap semangat dan terus belajar. Halo, dan selamat datang di bab 2, tips dan trik untuk profesional HR. Di bab ini, kita akan membahas berbagai tips dan trik yang dapat membantu para profesional HR untuk sukses dalam karir mereka. Dari kemampuan komunikasi yang efektif, hingga memahami hukum ketenagakerjaan, kita akan membahas semuanya. Pertama, mari kita bahas tentang kemampuan komunikasi yang efektif. Sebagai seorang profesional HR, kamu harus menjadi pendengar yang baik dan komunikator yang lebih baik lagi. Baik saat melakukan wawancara atau menyelesaikan konflik, komunikasi yang jelas dan penuh empati adalah kuncinya. Berlatihlah mendengarkan secara aktif dan selalu terbuka terhadap masukan. Selanjutnya, memahami hukum ketenagakerjaan sangatlah penting. Selalu mengikuti peraturan terbaru tidak hanya akan membuat perusahaan kamu patuh, tetapi juga melindungi hak-hak karyawan. Biasakan untuk meninjau pembaruan hukum secara berkala dan menghadiri lokakarya atau webinar yang relevan. Tips penting lainnya adalah memanfaatkan teknologi. Ada banyak perangkat lunak HR yang tersedia yang dapat menyederhanakan tugas kamu, mulai dari rekrutmen hingga manajemen kinerja. Biasakan diri kamu dengan alat-alat ini untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Membangun hubungan yang kuat dengan karyawan juga penting. Luangkan waktu untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Pemeriksaan rutin dan survei dapat memberikan wawasan berharga tentang kepuasan karyawan dan area yang perlu ditingkatkan. Jangan lupakan kekuatan jaringan. Bergabunglah dengan komunitas HR, hadiri konferensi industri, dan terhubung dengan profesional lain di LinkedIn. Jaringan dapat membuka pintu ke peluang baru dan memberi kamu dukungan dan sumber daya. Terakhir, selalu terbuka untuk belajar. Lanskap HR terus berkembang, dan mengikuti tren dan praktik terbaik terbaru sangatlah penting. Pertimbangkan untuk mendaftar di kursus online, membaca blog industri, dan berpartisipasi dalam program pengembangan profesional. Dengan menerapkan tips dan trik ini, kamu akan diperlengkapi dengan baik untuk menangani tantangan dan peluang di bidang HR. Ingat,
Peran kamu sebagai profesional HR bukan hanya tentang mengelola orang. Ini tentang membina lingkungan kerja yang positif dan produktif. Nantikan wawasan dan saran lebih lanjut di bab berikutnya. Sampai saat itu, teruslah berjuang untuk menjadi yang terbaik dan membuat perbedaan dalam organisasi kamu. Halo, dan selamat datang di bab 3, tantangan umum di HR dan cara mengatasinya. Di bab ini, kita akan membahas kendala-kendala yang sering dihadapi para profesional HR dan menawarkan solusi praktis untuk menanganinya. Pertama, mari kita bahas resolusi konflik. Konflik di tempat kerja memang tak terhindarkan. Namun, sebagai profesional HR, penting untuk menanganinya dengan cepat dan adil. Mulailah dengan memahami akar masalahnya dan dengarkan semua pihak yang terlibat. Gunakan teknik mediasi untuk memfasilitasi komunikasi terbuka dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Ingat, tujuannya bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menjaga lingkungan kerja yang harmonis. Selanjutnya, kita punya keterlibatan karyawan. Menjaga motivasi dan keterlibatan karyawan adalah tantangan yang berkelanjutan. Untuk mendorong keterlibatan, ciptakan budaya inklusif, di mana karyawan merasa dihargai dan didengar. Carilah umpan balik secara teratur melalui survei dan pertemuan tatap muka. Akui dan beri penghargaan atas pencapaian, baik besar maupun kecil. Mendorong pengembangan profesional dan memberikan peluang untuk bertumbuh, juga dapat meningkatkan keterlibatan secara signifikan. Manajemen kinerja adalah area penting lainnya. Menetapkan ekspektasi yang jelas dan memberikan umpan balik secara teratur adalah kunci untuk manajemen kinerja yang efektif. Gunakan metrik objektif untuk mengevaluasi kinerja dan berikan kritik yang membangun. Buat rencana pengembangan yang dipersonalisasi untuk membantu karyawan mencapai potensi penuh mereka. Ingat, manajemen kinerja bukan hanya tentang menangani kinerja yang buruk, tetapi juga tentang mengenali dan mengembangkan bakat. Dengan memahami dan mengatasi tantangan umum ini, kalian dapat menciptakan tempat kerja yang lebih produktif dan positif. Nantikan wawasan dan tips lainnya di bab berikutnya. Sampai saat itu, teruslah berusaha untuk membuat perbedaan di organisasi kalian dan lanjutkan perjalanan menuju keunggulan HR. Halo, dan selamat datang di bab 4, masa depan SDM. Di bab ini, kita akan menjelajahi tren masa depan dalam SDM dan bagaimana teknologi membentuk industri ini. Dunia sumber daya manusia berkembang pesat dan mengikuti perubahan ini sangat penting bagi setiap profesional SDM. Pertama, mari kita bahas tentang kecerdasan buatan. AI merevolusi SDM dalam banyak hal, dari mengotomatiskan tugas berulang seperti penyaringan resume hingga memberikan data untuk pengambilan keputusan. AI meningkatkan efisiensi dan akurasi. Bayangkan sebuah dunia di mana AI dapat memprediksi pergantian karyawan, merekomendasikan rencana pengembangan yang dipersonalisasi, dan bahkan membantu dalam penyelesaian konflik. Kemungkinannya tidak terbatas, dan merangkul AI dapat meningkatkan praktik SDM secara signifikan. Selanjutnya, kita memiliki analitik data. Dengan banyaknya data yang tersedia saat ini, profesional SDM dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang perilaku, kinerja, dan keterlibatan karyawan. Analitik data membantu dalam mengidentifikasi tren, membuat keputusan yang tepat, dan mengukur efektivitas inisiatif SDM. Dengan memanfaatkan data, SDM dapat beralih dari pendekatan reaktif ke proaktif, mengantisipasi masalah sebelum muncul, dan menciptakan strategi yang selaras dengan tujuan organisasi. Terakhir, mari kita bahas pekerjaan jarak jauh. Pandemi global telah mempercepat pergeseran menuju pekerjaan jarak jauh, dan tren ini akan terus berlanjut. Cara kerja baru ini menghadirkan peluang dan tantangan bagi SDM. Di satu sisi, pekerjaan jarak jauh dapat meningkatkan produktivitas, fleksibilitas, dan akses ke kumpulan talenta yang lebih luas. Di sisi lain, ini membutuhkan strategi baru untuk memelihara budaya perusahaan, mengelola tim jarak jauh, dan memastikan kesejahteraan karyawan. Profesional SDM perlu beradaptasi dengan menerapkan aktivitas keterlibatan virtual, memberikan pelatihan kerja jarak jauh, dan menggunakan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi yang lancar. Kesimpulannya, masa depan SDM cerah dan penuh potensi. Dengan merangkul AI, analitik data, dan pekerjaan jarak jauh, profesional SDM dapat mendorong inovasi, meningkatkan pengalaman karyawan, dan berkontribusi pada kesuksesan organisasi mereka secara keseluruhan. Nantikan wawasan dan kiat lainnya di bab-bab mendatang. Sampai saat itu, teruslah dorong batasan dan bentuk masa depan SDM.